Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, harta pelayanan sebagai rasul kami miliki dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang berlimpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami sendiri. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terhimpit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut demi Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata dalam tubuh kami yang fana ini. Demikianlah maut giat di dalam diri kami, sedangkan hidup giat di dalam kamu. Namun kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, "Aku percaya, sebab itu aku berbicara." Karena kami pun percaya, maka kami juga berbicara. Karena kami tahu bahwa Allah yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan Allah itu akan menghadapkan kami bersama dengan kamu ke hadirat-Nya. Sebab semuanya itu terjadi demi kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar, karena semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menghasilkan ucapan syukur semakin melimpah bagi kemuliaan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Refren Mazmur tanggapan. Yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu, mulut kita penuh dengan tawaria, dan lidah kita dengan sorak-sorai. Yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Pulihkanlah keadaan kami, ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Baik, pengantar Injil. Haleluya, 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 haleluya. Aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Haleluya, haleluya. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa
menjelang kepergian Yesus ke Yerusalem, datanglah ibu Zebedeus serta anak-anaknya kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawab ibu itu, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini kelak boleh duduk di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu minum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang yang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada 2 bersaudara itu. Tapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia, ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Frater, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita dengarkan tadi dalam bacaan Injil, ibu dari Yakobus dan Yohanes datang meminta kepada Yesus supaya berikan suatu perintah agar lewat itu mereka boleh duduk sebelah kiri, sebelah kanan dari Yesus ketika memerintah. Tentu saja ini dalam pandangan politis. Tapi dari sini menarik bahwa hal pertama, sikap Yakobus dan Yohanes berupaya untuk mau menjadi pemimpin di antara kelompok para rasul itu sangat ambisius. Bukan saja diri mereka, tetapi mereka juga bahkan sampai berupaya lewat ibu mereka, paling mungkin membisikkan pada mamanya supaya datang untuk meminta kepada Yesus, pakai mama juga untuk datang minta jabatan. Ini juga menunjukkan ciri khas dunia zaman sekarang. Orang kalau mau memperoleh jabatan memakai berbagai pendekatan supaya mendapatkan jabatan. Tetapi apa yang dikatakan dan dijawab oleh Yesus pada kata-kata untuk mengarahkan kedua rasul ini, yang tadi dikatakan dalam kata pengantar ambisius ini, impulsif ini, yakni Yesus berhasil mengarahkan mereka supaya boleh menjadi orang terkemuka, boleh menjadi orang yang besar, tetapi dengan cara Yesus, mengikuti cara Yesus, menjadi pelayan, menjadi hamba, datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Semoga kita juga dalam karya-karya kita menunjukkan atau mengikuti apa yang telah ditunjukkan oleh Yesus, diajarkan oleh Yesus, selalu mau melayani sama. Sikap pelayanan ini akan terjadi bila ada sikap rendah hati dalam diri kita. Orang yang sombong pasti tidak bisa melakukan pelayanan yang tinggi atau mendalam. Tapi kalau orang yang rendah hati maka bersedia melayani sesama. Ada yang dikatakan bahwa pakai perumpamaan atau kiasan, kalau karet tidak ditarik ke belakang maka dia punya daya pantul ke depan sangat kecil.
Tapi kalau semakin tarik ke belakang, maka ketika lepas daya pantulnya ke depan, semakin besar ke belakang, semakin besar maju ke depan. Begitu juga bagaimana soal pelayanan, soal pengabdian. Kalau orang selalu merendahkan diri untuk melayani, pasti punya daya pantul naik ke atas semakin besar. Mari kita berdoa agar apa yang telah diajarkan oleh Yesus ini boleh kita amalkan dalam hidup kita. Semoga demikian. Amin.